Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang ruang publik terbuka sebagai media pembelajaran kewarganegaraan kemasyarakatan. Presentasi ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama, memahami ruang publik terbuka sebagai fasilitas pelayanan sosial. Poin kedua, perannya sebagai ikon pertahanan lingkungan dan sosial masyarakat kota. Poin yang ketiga, RPTARA sebagai wadah pendidikan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan UMKM. Dan poin yang keempat, kontribusinya dalam mewujudkan kota layak anak. Apa sebenarnya ruang publik terbuka itu? Ruang publik terbuka adalah ruang yang dimiliki bersama oleh publik, dapat diakses siapa saja tanpa diskriminasi, dan menjadi ruang ketiga selain rumah dan tempat kerja atau sekolah. Disinilah selain warga dari latar belakang berbeda bertemu, berinteraksi, dan berhidup bersama. Dan poin yang pertama, ruang publik terbuka sebagai fasilitas pelayanan sosial. Bukan hanya mengira taman kota hanya untuk estetika dan rekreasi semata. Padahal ini adalah infrastruktur sosial yang menjamin hak dasar warga. Bayangkan, warga di pemukiman padat yang tidak mempunyai halaman, tanpa RPTRA, dan anak-anak mereka tidak memiliki tempat bermain yang aman dan gratis. Lansia tidak punya ruang olahraga, remaja dan tidak punya area berkumpul positif. RPTRA hadir dengan fasilitas seperti playground, lapangan, perpustakaan mini, dan area komunal, semua gratis dan terbuka. Disinilah dan ini adalah wujud negara yang memastikan sebagai akses utama bagi warga yang kurang mampu. Poin kedua, ruang publik terbuka sebagai ikon ketahanan. Ketahanan di sini mempunyai 2 sisi, yaitu ada dari sisi lingkungan dan ada dari sisi sosial. Dari sisi lingkungan, RPTRA berfungsi sebagai paru-paru kota yang menyerap polusi, area resapan air, yang mengurangi banjir, dan bahkan ruang evakuasi dan bencana. Tapi, yang tak kalah penting adalah ketahanan sosial. Pada pandemi lalu, banyak RPTRA dialih fungsi jadi lokasi vaksinasi massal. Saat ada konflik di lingkungan, RPTRA memiliki titik temu warga untuk berdialog. Disinilah modal sosial terbangun, kepercayaan, kerjasama, dan rasa memiliki bersama terhadap lingkungan, dan inilah ketahanan kota yang sesungguhnya. Poin ketiga, RPTRA sebagai wadah pendidikan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pembelajaran kewarganegaraan di sini secara organik. Anak-anak antri di ayunan, berbagi mainan, menghormati yang lebih tua, nilai gotong royong yang tidak diajarkan di kelas. Remaja membentuk komunitas skateboard atau dari sisi lain melatih kepemimpinan dan bertanggung jawab. Warga dewasa berdiskusi sosial kebersihan lingkungan atau program kampung. Di kampung ini adalah berpartisipasi demokratis dalam skala mikro. Dan tidak kalah penting, pemberdayaan UMKM. Di RPTRA Kalijodo, misalnya ibu-ibu PKK dibina menjual makanan sehat. Di RPTRA Cilintayan, pemuda lokal memamerkan kerajinan merdeka di panggung budaya mingguan. RTPA bukan hanya ruang fisik, tapi juga ruang ekonomi kerakyatan. Contoh nyata, RPTRA di DKI Jakarta. Dan poin keempat, RPTRA sebagai upaya mewujudkan kota layak anak. Prinsipnya sederhana namun krusial. Pertama,
anak-anak secara fisik, lantai empuk di area bermain, bebas kendaraan bermotor, dan pencahayaan memadai. Kedua, aman secara sosial karena ada pengawasan komunal dari warga sekitar yang juga menggunakan ruangan itu. Yang ketiga, stimulasi perkembangan, mainan edukasi yang mendorong kreativitas dan motorik anak. Dan yang keempat, berpartisipasi. Beberapa RPTRA bahkan punya forum anak yang diajak berdiskusi soal desain taman. Poin yang keempat, berpartisipasi. Poin keempat, berpartisipasi. Beberapa RPTRA bahkan punya forum anak yang diajak berdiskusi soal desain taman. Dampaknya, anak-anak tidak hanya bermain, tapi belajar menjadi warga aktif. Sedang gini, mereka paham ruang publik adalah milik bersama yang harus dijaga. Kesimpulannya, ruang publik terbuka khususnya RPTRA bukan sekadar taman kota. Ini adalah kelas terbuka, tempat warga belajar kewarganegaraan, gotong royong, toleransi, berpartisipasi, dan memiliki rasa memiliki. Ini adalah infrastruktur sosial yang menjamin keadilan akses, dan ini adalah investasi pada modal sosial yang akan menentukan ketangguhan kota di masa depan. Membangun RPTRA berarti membangun warga yang lebih dasar, peduli, dan berdaya. Mungkin demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.